Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas untuk pagi hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang didasarkan pada Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, penghalang doa kita yang paling besar adalah rasa dendam, sakit hati. Saat kita memiliki perasaan sakit hati, dendam, saat kita membiarkan kepahitan tumbuh, bahkan mungkin kita rawat-rawat di dalam diri kita secara tidak sadar, itu membuat doa kita tidak efektif. Salah satu tempat termudah untuk membangun kebencian biasanya ada di orang-orang terdekat kita, keluarga mungkin. Kepahitan dan kebencian adalah pengalaman umum dalam hubungan-hubungan terdekat dengan keluarga atau bahkan dengan sahabat. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan hauna jono do marsi hososan, kayu yang berdekatan biasanya sering bergesekan. Di hubungan yang dekat biasanya cenderung terjadi gesekan. Tetapi jika kemudian hubungan yang tidak baik itu tidak pernah diperbaiki, tetapi malah menimbulkan sakit hati, dendam, dan itu kita simpan di dalam hati kita, bahkan secara tidak sadar kita rawat, maka sebenarnya kita sedang membiarkan, memelihara racun kepahitan di dalam tubuh kita. Maka ketika itu tidak pernah selesai, tidak pernah kita ampuni kesalahan orang lain, tidak pula kita membuka diri, maka itu akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Sakit hati dan dendam itu ibarat kita menggenggam bara api. Semakin kuat kita menggenggamnya, maka kita yang akan terbakar. Jadi jalan satu-satunya adalah melepaskan, membuangnya. Jangan membiarkannya tinggal diam di dalam hati kita. Ampuni, biarkan, lepaskan perasaan sakit hati dan dendam itu. Jiwa yang tidak tentram, pikiran yang negatif akan terus menghantui selama rasa sakit hati dan dendam itu ada. Memang dia tidak menimbulkan kematian yang tiba-tiba, tetapi secara perlahan itu membunuh diri kita. Karena efek buruk dan bahaya bagi kehidupan kita itu sangat terasa. Kita tidak bahagia, tidak tentram. Dan ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, maka itu akan menghalangi. Jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, berarti sebenarnya kita sedang menyangkal pengampunan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita melalui Yesus. Karena Dia yang lebih dulu mengampuni kita, maka sebenarnya jika Dia telah mengampuni kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang lain. Bahkan dalam surat Yakobus mengatakan, dalam bahasa Batak dikatakan pargabus do colma molo di haholongi de bata alai di hosomi dongan na colma. Penipu orang yang mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya manusia. Maka kita tidak mungkin menyampaikan permohonan kita, tetapi kita masih punya kebencian, sakit hati kepada orang lain. Maka lepaskanlah, maafkan, ampuni. Jangan biarkan dirimu tidak bahagia dengan rasa sakit hati dan dendam yang ada di dalam dirimu. Biarkan
dirimu bahagia dengan melepaskan rasa sakit hati. Dan kau akan merasakan betapa nyamannya perasaan ketika sudah melepaskannya. Betapa leganya jiwa kita ketika kita melangkah. Dan ketika kita berdoa, kita akan punya rasa kebahagiaan. Dan doa pun yang kita sampaikan kepada Tuhan akan terasa lebih baik, lebih tenang, lebih lega, bahkan penuh kebahagiaan kita menyampaikannya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat melepaskan rasa sakit hati. Selamat mengampuni, selamat memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sekalipun itu kesalahan suami, istri, atau anak-anak, atau bapak, ibu kita sekalipun. Selamat berusaha untuk mengampuni dan memaafkan. Tuhan kiranya memampukan kita, Roh Kudus kiranya membukakan hati kita sehingga kita boleh terbuka untuk memaafkan dan mengampuni. Tidak lagi dengan kekerasan hati yang terus kita biarkan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memeliharamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.